Bab ke-57. Hei, Billy, selamat datang. Sapa Jindan, menyambut kedatangan Billy dengan senyum yang lebih ceria dari biasanya. Hei, Tuan Jindan, sepertinya bisnismu sedang berkembang pesat, ucap Billy sambil melihat-lihat ke sekeliling. Haha, ini juga berkatmu, Billy, ucap Jindan dengan senyum cerah. Tanpa ide cemerlang darimu, tokoku tidak akan seramai ini. Lihat saja, aku begitu sibuk. Bahkan tidak sempat mengundangmu untuk makan malam. Tidak perlu repot-repot, Tuan Jindan. Aku senang bisa membantumu, ucap Billy dengan rendah hati. Jindan menghela nafas berat. Jangan berbicara seperti itu. Sekarang, aku mulai memahami mengapa kau menolak untuk bekerja sama denganku. Dengan visi dan bakat yang kau miliki, aku yakin kau memiliki potensi besar untuk menjadi pengusaha yang luar biasa. Billy menggeleng pelan. Maafkan aku, Tuan Jindan. Aku hanyalah seorang pengusaha kecil. Usahaku tidak sebanding dengan toko emas milikmu. Tidak perlu merendah diri. Semua orang, termasuk aku, sudah tahu keahlian dan bisnis yang kau jalani. Kau sungguh luar biasa, seru Jindan sambil menepuk-nepuk pundak Billy. Tuan, dari mana kau mengetahui tentang bisnisku? Tanya Billy dengan rasa penasaran. Jindan mengangkat jempolnya. Kau sudah memperbaiki barang-barang elektronik di banyak tempat. Reputasimu sudah tersebar luas. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu datang ke sini? Aku membutuhkan bantuanmu, ucap Billy dengan tegas, langsung menyampaikan maksudnya. Tentu saja, selama aku bisa membantu, aku siap, ucap Jindan sambil mempersilahkan Billy masuk. Mari kita duduk dan membicarakannya. Mereka bergegas menuju ke kantor Jindan yang terletak di bagian belakang toko. Ruang kantor itu sederhana namun rapi, dengan meja besar di tengah ruangan dan beberapa kursi di sekelilingnya. Jindan kemudian berjalan ke sudut ruangan dan membuka sebuah lemari kecil di dinding. Dari dalam lemari itu, dia mengambil teko teh yang indah dan meletakkannya di atas meja. Bagaimana dengan secangkir teh, Billy? Tawarnya dengan sopan. Terima kasih, Tuan Jindan. Aku cukup air putih saja, jawab Billy dengan ramah. Tentu saja, tidak masalah. Ini hanya untuk membuat percakapan kita lebih santai saja, ucap Jindan sambil tersenyum. Billy hanya menjawab dengan anggukan dan senyuman, mengapresiasi keramahan Jindan. Sementara itu, Jindan dengan cekatan menuangkan teh ke dalam gelasnya. Aroma harum teh menyelimuti ruangan. Melihat adegan tersebut, tiba-tiba Billy memikirkan sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia merenung sejenak tentang perubahan kecil yang bisa dilakukan di rumahnya agar lebih nyaman. Billy berjanji pada Hana bahwa ketika dia memiliki cukup uang, dia akan membeli barang-barang lain untuk rumah mereka. Namun, akhir-akhir ini dia terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk berbelanja. Meskipun demikian, Billy tidak ingin menggunakan uang Hana untuk keperluan tersebut. Ia yakin bahwa Hana juga tidak akan menghabiskan uangnya secara boros. Mereka selalu bersepakat untuk menggunakan uang secara bijak, mengingat pengeluaran mereka setiap harinya. Billy memutuskan untuk menunggu hasil penjualan TV berikutnya, yang akan memberinya tambahan dana untuk membeli barang-barang lain yang mereka butuhkan. Setelah mendapatkan uang dari penjualan tersebut, dia berencana untuk segera pergi ke toko dan memilih barang-barang yang diperlukan sebagai langkah awal menuju perubahan yang ia impikan. Jetty, Billy, mari kita fokus pada pembicaraan kita. Bantuan seperti apa yang kau butuhkan dariku? Tanya Jindan. Tuan Jindan, jadi seperti ini. Billy menjelaskan maksud kedatangannya. Aku mencari sebuah toko yang bisa disewa untuk menjual barang-barangku. Namun, aku tidak terlalu familiar dengan jalan Porza ini. Jadi aku ingin meminta bantuan darimu. Billy, awalnya kupikir kau hanya tertarik memperbaiki barang-barang elektronik saja. Namun, sepertinya ini jauh lebih serius.
Ucap Jindan dengan nada terkejut dan sedikit keheranan. Jindan sudah tahu untuk menyewa toko di Jalan Porza adalah suatu keputusan yang tidak boleh dianggap enteng. Umumnya, kontrak sewa di wilayah tersebut berlangsung selama setahun atau lebih, dan seringkali harus membayar uang jaminan yang cukup besar. Jika Billy berani membuka toko di sana, tentu akan ada peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Namun, jika usahanya tidak berjalan lancar, ia hanya akan menjadi alat bagi pemilik toko, memberikan keuntungan pada pemilik toko tanpa mendapat banyak manfaat untuk dirinya sendiri. Aku sedang tidak bercanda. Keuntungan dari memperbaiki barang bekas hanya sedikit, jadi aku ingin mencoba bisnis yang lain. Ucap Billy dengan suara rendah. Pasti ada toko yang bisa disewa. Ucap Jindan dengan serius. Namun, seperti apa toko yang kau inginkan? Tentu, lokasinya harus lebih strategis, ruangannya lebih besar dan lebih baik dari gudang yang aku miliki, dan harganya juga harus lebih terjangkau. Ucap Billy. Ekspresi Jindan membeku saat mendengar ucapan dari Billy. Dia bingung, tidak tahu harus menangis atau tertawa. Billy, kau punya banyak persyaratan. Ucap Jindan. Billy mengangguk. Tentu saja. Jika tidak, aku tidak akan datang menemuimu. Jindan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata. Billy, menurutku, mungkin sulit menemukan toko yang sesuai dengan permintaanmu dalam waktu yang dekat. Billy sadar bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak mudah. Namun dia tidak putus asa. Tolong carikan untukku selagi aku mencarinya sendiri. Baiklah, aku akan memberitahumu jika ada toko yang sesuai. Apakah kau memiliki nomor telepon rumah? Tanya Jindan. Billy menggeleng. Belum, tapi aku punya mesin pager. Aku akan memberikan nomornya padamu. Baiklah, mari kita saling tukar nomor, supaya lebih mudah menghubungi satu sama lain. Ucapnya sambil mengeluarkan mesin pagernya. Billy pun tidak malu untuk mengeluarkan mesin pager bekas miliknya. Jindan melemparkan pandangan heran ke arah Billy. Billy, apakah kau memperbaiki mesin pager itu sendiri? Ya, ini mesin pager bekas dan aku memperbaikinya sendiri. Jawab Billy dengan santai sambil menunjukkan mesin pagernya. Billy, aku tidak menyangka kau bisa memperbaiki barang seperti itu. Aku dengar itu bukan teknologi yang biasa. Puji Jindan. Matanya berbinar kagum. Billy tertawa ringan. Sekarang informasi sudah mudah didapatkan. Tidak sulit untuk mempelajarinya. Jindan mengangguk. Ya, aku tidak meragukan kemampuanmu. Billy menyunggingkan senyum. Aku hanya senang memperbaiki barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Dan siapa tahu, barang bekas seperti ini mungkin bisa menjadi tren di masa mendatang, terutama di kota Paso. Jindan menggelengkan kepalanya dengan ragu. Billy, harga mesin pager yang baru bisa sampai 30.000. Tidak mungkin orang-orang di kota Paso bisa membelinya dengan mudah. Billy menjelaskan dengan penuh semangat. Itu sebabnya aku memperbaiki dan menjual barang bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Barang bekas bisa menjadi solusi yang baik bagi mereka yang ingin tetap terhubung tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dan siapa tahu, inovasi seperti ini bisa membuka peluang bisnis baru yang menjanjikan. Jindan menghela nafas berat. Mungkin, yang kau katakan itu benar. Terima kasih telah meluangkan waktu dan mau membantuku. Ucap Billy, menghargai kesediaan Jindan untuk membantunya. Jindan menepuk dada dan menegaskan. Jangan khawatir, Billy. Aku akan memberitahumu jika ada toko yang bisa disewa. Baiklah, aku tidak ingin mengganggumu lagi. Kau sedang sibuk sekarang. Ucap Billy sambil berdiri dan meminum sisa airnya. Saat Billy menuju pintu keluar, ia melihat toko yang sedang ramai dengan aktivitas. Ia tidak ingin mengganggu bisnis orang lain dengan kehadirannya yang lebih lama. Jindan melihat aliran pelanggan yang tidak henti-hentinya. Oh ya, sebagai tanda terima kasih dariku,
Bagaimana kalau kita pergi makan sebentar? Tidak, tidak, Tuan Jindan. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Ucap Billy dengan cepat, merasa tidak enak mengganggu kesibukan Jindan. Baiklah, sekarang kita teman. Jangan ragu untuk meminta bantuan dariku jika ada masalah. Ketika aku memiliki waktu luang, aku akan mengundangmu makan malam. Ucap Jindan dengan ramah. Billy mengangguk, menerima undangan tersebut dengan senang hati. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Bab ke-58. Sore itu, Billy masih sibuk di dapur, membuat beberapa masakan untuk makan malam. Sementara Hana baru tiba pulang dari tempat kerja. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian bekerja. Ketika Hana melangkah masuk ke dalam rumah, Billy menoleh ke arahnya, sedikit terkejut melihat istrinya pulang lebih awal dari biasanya. Hei, Hana, tumben kau pulang cepat. Atasanku mengizinkanku untuk pulang lebih awal hari ini. Jawab Hana, sambil melepas sepatunya dan meletakkannya di dekat pintu masuk. Billy sedikit heran dengan penjelasan tersebut. Oh, benarkah? Ada apa? Hana tersenyum sedikit, memberikan penjelasan. AC di rumah atasanku rusak. Aku bilang padanya bahwa suamiku sangat ahli dalam memperbaiki barang-barang elektronik. Jadi dia ingin memintamu membantunya besok. Bisakah kau melakukannya? Atasanmu yang mana? Tanya Billy, mencoba mengingat-ingat. Itu, manajer gudang kami. Pasti kau pernah melihat dia sebelumnya. Jawab Hana, berusaha memberikan petunjuk. Billy merenung sejenak, mencoba mengingat sosok tersebut. Manajer gudang itu bernama Liman, seorang pria berusia 50 tahunan yang sudah setia bekerja di pabrik garmen tempat Hana bekerja selama beberapa dekade. Dia merupakan sosok yang ramah dan baik hati. Oke, tidak masalah. Aku akan membantunya besok. Ucap Billy sambil tersenyum, merasa senang bisa memberikan bantuan. Hana menatap Billy dengan mata berbinar. Apakah itu tidak akan mengganggu pekerjaanmu? Billy menggeleng tegas. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya dengan senang hati. Bagaimanapun juga, itu untuk kebaikanmu. Meskipun Billy berharap Hana bisa berhenti bekerja dan memberikannya kesempatan untuk beristirahat serta menikmati kehidupan di rumah, Billy menyadari bahwa saat ini hal tersebut bukanlah pilihan yang mudah. Namun, Billy ingin memberikan kesan baik kepada atasannya, sehingga Hana bisa bekerja dengan lebih nyaman. Jadi, meskipun Billy mungkin memiliki tugas lain, dia akan memprioritaskan untuk membantu Liman besok. Hana tersenyum bahagia mendengar perkataan Billy. Meskipun tidak tahu dari mana Billy belajar menjadi begitu perhatian, namun ungkapan kebaikannya telah membuat hati Hana terasa hangat. Setelah makan malam, suasana di rumah menjadi lebih tenang. Hana tengah asyik menonton televisi, sementara Billy, yang akan mencuci piring, melepaskan mesin pager yang terpasang di pinggangnya. Billy, ini mesin pager. Tanya Hana dengan sedikit keraguan saat melihat benda itu di atas meja. Billy mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu mesin pager. Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Hana, mengambil mesin pager itu dengan hati-hati. Setelah memeriksanya, ia menambahkan dengan ekspresi cemberut. Aku dengar mesin pager ini tidak murah. Harganya bisa mencapai puluhan ribu, bukan? Barang itu sebenarnya bekas, dan aku sudah memperbaikinya sendiri. Harganya pun tidak terlalu mahal. Jelas Billy sambil memperhatikan ekspresi khawatir Hana. Dengan cepat, dia memberikan penjelasan untuk menenangkan istrinya. Hana merasa lega mendengar penjelasan dari Billy. Ekspresinya berubah menjadi lebih tenang. Billy tidak bisa menahan tawa melihat sikap manis istrinya. Ia meletakkan kain lap yang sedang terpegang, lalu memeluk Hana dari belakang dengan penuh kasih sayang. Sekarang, ada semakin banyak orang yang mencariku untuk memperbaiki barang-barang bekas. Aku tidak bisa menolak mereka. Jelasnya sambil tersenyum. Jadi, aku harus menggunakan mesin pager agar mereka bisa menghubungiku lebih mudah. Haha, kenapa tidak?
Aku tidak keberatan jika kau menggunakan uangmu untuk keperluan bisnis. Ucap Hana dengan malu-malu. Billy membantu Hana bangkit dari tempat duduknya dan memegang tangannya dengan lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Uangku sudah diinvestasikan untuk keperluan bisnis, meskipun mungkin akan ada lebih banyak pengeluaran di masa mendatang. Melihat Hana masih bingung, Billy merasa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut, ingin memastikan Hana merasa tenang dan percaya padanya. Selain membeli suku cadang dan mengumpulkan barang bekas, mau kau gunakan untuk apa lagi uangnya? Tanya Hana dengan ekspresi bingung. Kau akan tahu nanti. Ucap Billy sambil tersenyum. Memilih untuk menyimpan kejutan itu di kemudian hari. Bisnis memperbaiki barang bekas hanyalah langkah awal untuk mengumpulkan modal. Billy telah menginvestasikan banyak uang untuk merakit barang-barang bekas menjadi produk yang baru. Tentu saja, jika semuanya berjalan lancar, akan ada keuntungan besar di masa depan. Hana memandang Billy dengan penuh cinta dan bangga. Meskipun masih sedikit bingung tentang rencana bisnisnya. Tapi selama Billy tetap jujur dan baik padanya, itu sudah cukup bagi Hana. Kehidupan yang mereka jalani sekarang jauh dari apa yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun dengan dukungan satu sama lain, dia yakin mereka dapat menghadapi segala tantangan yang ada. Keesokan harinya, setelah sarapan, Billy dan Hana berangkat bersama. Billy harus mengikuti Hana ke pabrik terlebih dahulu dan menunggu Tuan Liman hingga selesai dengan urusannya. Sesampainya di pintu gerbang pabrik, mereka disambut oleh pemandangan yang ramai. Banyak pekerja yang datang ke pabrik, beberapa naik sepeda dan beberapa berjalan kaki. Mereka saling berbincang dan tertawa, menciptakan suasana yang kontras dengan keadaan di dalam pabrik. Namun, di balik tawa dan kegembiraan mereka, Billy tahu ada perasaan khawatir yang mengendap di hati para pekerja. Di tengah gelombang ekonomi tahun 1990-an yang tidak menentu, perusahaan milik negara dengan sistem yang kaku pasti akan menghadapi tantangan besar. Para pekerja itu akan segera menghadapi krisis PHK. Dalam era reformasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, pekerjaan menjadi sesuatu yang tidak terjamin dan nafkah keluarga pun terancam. Mengingat kondisi itu, Billy tidak bisa menahan rasa sedih yang menyelinap ke dalam pikirannya. Billy, kau kenapa? Tanya Hana dengan penuh perhatian, melihat ekspresi suaminya yang murung. Ah, tidak apa-apa. Kapan Tuan Liman akan keluar? Tanya Billy sambil tersenyum, mencoba untuk menyembunyikan kegelisahannya. Kemarin Tuan Liman sudah bilang, dia memiliki rapat pagi ini. Jadi, setelah dia selesai dengan urusannya, dia akan keluar menemui kita. Jelas Hana. Lalu, kenapa kau tidak masuk dan pergi bekerja sekarang? Tanya Billy. Sedikit bingung. Hana menggelengkan kepala sambil tersenyum. Semuanya sudah diatur oleh Tuan Liman. Dia bilang tidak apa-apa kalau aku tidak bekerja lebih awal. Baiklah, kalau begitu. Ucap Billy sambil mengangguk. Billy percaya bahwa Tuan Liman sudah tahu dengan apa yang harus dilakukannya. Dia adalah sosok yang bijaksana dan penuh perhatian terhadap para pekerja di pabrik. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang tampak sederhana dan agak kaku berjalan ke arah mereka. Penampilannya biasa saja, tidak mencolok di antara kerumunan. Yang menonjol dari penampilannya hanyalah rambutnya yang telah beruban. Hana, apakah ini suamamu? Tanya Tuan Liman sambil tersenyum ramah, memperhatikan Billy. Hana dengan cepat menarik Billy dan merangkul lengannya. Billy, ini Tuan Liman. Perkenalnya. Billy menyambut dengan sopan. Halo, Tuan Liman. Terima kasih atas perhatian yang kau berikan kepada Hana di pabrik. Sama-sama. Jawab Tuan Liman sambil menerima jabat tangannya dengan ramah. Billy, Hana adalah salah satu pekerja terbaik di sini. Sebagai suaminya, kau harus bekerja keras dari dia. Billy mengangguk paham. Ya, Tuan Liman. Aku berjanji akan melakukannya. Aku sudah belajar dari kesalahan dan sekarang akan bekerja lebih giat lagi.
Tuan Liman sedikit terkejut dengan sikap rendah hati Billy. Dia tidak menyangka bahwa Billy akan menerima kritikan dengan sangat baik. Hana memberikan isyarat pada Billy untuk diam, ingin menghindari pertanyaan lebih lanjut dari Tuan Liman. Tuan Liman, kalau begitu aku masuk dulu, ucap Hana dengan sopan. Baiklah, silakan lanjutkan pekerjaanmu, ucap Tuan Liman seraya melambaikan tangannya sebagai tanda persetujuan. Hana mengangguk pada Billy sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan pergi. Bab ke-59. Billy, aku akan mengambil sepedaku dulu. Mohon tunggu sebentar, ucap Tuan Liman. Tentu saja, tidak masalah. Aku akan menunggumu di sini, jawab Billy sambil mengangguk setuju. Segera setelah itu, Tuan Liman datang dengan sepedanya dan mengajak Billy menuju ke rumahnya. Meskipun mereka berdua tidak banyak berbicara, tetapi keheningan di antara mereka tidak membuat suasana menjadi tegang. Setelah 20 menit, Tuan Liman berhenti di depan sebuah rumah mewah yang berada di tepi jalan. Kita sudah sampai, ucap Tuan Liman sambil menunjuk ke arah rumahnya. Billy mengangguk hormat sambil melihat-lihat sekeliling. Dia merasa terkesan melihat betapa nyaman dan mewahnya kehidupan Tuan Liman, apalagi dengan AC baru yang terpasang di rumahnya. Pada tahun 1990-an, AC masih dianggap sebagai barang mewah yang tidak terjangkau bagi sebagian besar orang. Meskipun beberapa orang mungkin mampu membelinya, biaya listrik bulanan yang besar menjadi kendala utama. AC membutuhkan daya listrik yang besar untuk beroperasi, dan biaya listrik yang besar akan menjadi tambahan beban bagi kehidupan rumah tangga, terutama dengan pendapatan bulanan yang terbatas. Oleh karena itu, memiliki AC bisa dianggap sebagai kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang mampu. Sementara Billy memperhatikan detail-detail rumah yang megah, dia merasa terdorong untuk berpikir lebih jauh tentang masa depannya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti dia juga akan bisa memiliki rumah yang nyaman seperti itu. Pikiran-pikiran tentang masa depannya memenuhi kepala, tetapi dengan cepat dia mengusirnya dan fokus kembali pada tugas yang menanti. Setelah memarkir sepedanya, Billy mengikuti Tuan Liman masuk ke dalam rumah. Namun, Billy segera menyadari bahwa dia telah salah menilai latar belakang keluarga Tuan Liman. Di dalam rumah, Billy terkejut melihat beberapa barang elektronik yang ternyata impor dan mahal. Barang-barang tersebut menunjukkan bahwa keluarga Tuan Liman hidup dalam kemewahan yang jauh melebihi perkiraan Billy sebelumnya. Tuan Liman, kau memiliki barang-barang yang lengkap di sini, ucap Billy dengan nada kagum. Matanya melintas dari satu perangkat elektronik ke perangkat lainnya dengan rasa heran. Hahaha, semua ini anak-anakku yang belikan. Aku hanya tinggal menikmatinya saja di rumah, ucap Tuan Liman sambil menunjuk ke sejumlah barang elektronik yang berada di ruangan itu dengan bangga. Tuan Liman, kau sungguh beruntung memiliki anak-anak yang peduli dan berbakti padamu, puji Billy dengan senyum hangat di wajahnya. Tuan Liman tersenyum puas, menunjukkan rasa syukur atas keluarganya. Aku tidak tahu apakah aku beruntung atau tidak, tetapi aku tahu jika barang-barang ini rusak, aku akan kerepotan untuk memperbaikinya. Tapi untungnya aku mengenalmu sekarang. Tenang saja, Tuan Liman. Jika ada masalah dengan barang-barang di rumahmu, beritahu aku, dan aku akan segera menanganinya, ucap Billy dengan tulus, siap membantu sebisa mungkin. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, ucap Tuan Liman. Dengan senang hati, Tuan Liman. Di mana AC yang perlu diperbaiki? Tanya Billy, siap untuk memulai pekerjaan. Tuan Liman menunjuk ke arah sebuah ruangan di lantai 2 dengan jari telunjuknya. Itu ada di sana, jawabnya, memberikan arahan kepada Billy. Mereka naik ke lantai 2, dan setelah Tuan Liman membuka pintu, Billy langsung melihat ke dalam. Kamar itu terlihat bersih, dengan segala perabotan yang tertata rapi. Namun, perhatian Billy tertuju pada AC yang perlu diperbaiki dan tergantung di atas tempat tidur. Billy mengerutkan keningnya. Tuan Liman, maaf, tapi sepertinya posisi pemasangan AC-mu ini kurang tepat, ucapnya dengan tenang,
mencoba memberikan masukan. Benarkah? Kenapa begitu? Tanya Tuan Liman dengan ekspresi terkejut. Tentu saja. Jika AC mengalami kebocoran, air yang tumpah dapat merembes ke tempat tidur dan meningkatkan risiko penyakit. Selain itu, pemasangan di atas tempat tidur juga bisa berpotensi berbahaya jika terjatuh. Tidak hanya itu, AC yang ditempatkan terlalu dekat dengan tempat tidur bisa mengganggu tidur karena kebisingannya. Jelas Billy secara rinci. Tuan Liman mendengarkan dengan serius, mencoba memahami poin-poin yang disampaikan oleh Billy. Lalu, sebaiknya apa yang kita lakukan sekarang? Tanyanya. Kita harus memindahkannya ke tempat yang lebih tepat. Jawab Billy dengan tegas. Baiklah, aku percaya padamu. Tolong bantu aku memindahkannya. Ucap Tuan Liman. Tidak masalah. Aku akan melakukannya. Ucap Billy dengan ramah, siap membantu menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu kenapa AC-ku bisa rusak? Tanya Tuan Liman. Aku tidak yakin. Aku perlu memeriksanya lebih lanjut. Jawab Billy dengan jujur, sambil melihat sekeliling ruangan. Apakah kau memiliki tangga? Tuan Liman mengangguk. Ya, ada di bawah. Setelah memindahkan tangga dengan hati-hati, Billy mulai memeriksa AC secara teliti. Dia memeriksa mesin bagian dalam dan luar dengan seksama, namun tidak menemukan masalah yang jelas. Semuanya tampak berfungsi dengan baik. Namun, Billy menyadari bahwa ada satu kemungkinan tersisa yang perlu diperiksa lebih lanjut, yaitu koneksi antara unit bagian dalam dan luar. Dengan teliti, Billy mengikuti jalur kabel untuk memeriksa koneksi tersebut. Seperti yang dia duga, dia menemukan bahwa kabel tersebut tidak dilapisi dengan selotip tahan air seperti seharusnya. Akibatnya, karena paparan cuaca, selotip tersebut menjadi usang dan akhirnya lepas, menyebabkan AC tidak berfungsi dengan baik. Setelah menemukan akar masalah, Billy dengan hati-hati membungkus kabel dengan selotip tahan air untuk mencegah kebocoran dan kerusakan lebih lanjut. Setelah selesai, dia kembali ke dalam rumah dan menyambungkan kembali catuda AC. Billy menghidupkan AC menggunakan remote control. Dia mendengar suara ding, AC mengeluarkan suara berdengung, dan kemudian mulai berfungsi dengan normal dan siap digunakan. Billy, kau benar-benar hebat. Ucap Tuan Liman sambil mengacungkan jempolnya. Bagaimana bisa kau memperbaiki AC-ku dengan cepat? Ah, itu bukan apa-apa, Tuan. Begitu masalahnya teridentifikasi, tidak sulit untuk memperbaikinya. Jawab Billy dengan rendah hati. Berapa aku harus membayar jasamu? Tanya Tuan Liman. Billy melambaikan tangannya. Tidak, tidak perlu. Lagi pula, yang aku lakukan hanya membungkus kabel dengan selotip. Jangan begitu. Tolak Tuan Liman dengan tegas. Kau tidak bisa bekerja tanpa imbalan. Jika kau menolak uang dariku, aku akan merasa malu ketika meminta bantuanmu lagi di masa depan. Baiklah, cukup beri aku 2.000 saja. Ucap Billy dengan santai. Tapi apakah itu cukup? Tanya Tuan Liman, merasa bahwa jumlah tersebut terlalu sedikit. Billy menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Kerusakan pada AC-mu tidak terlalu sulit. Seperti yang kau lihat, hanya perlu menghubungkan kabelnya saja. Setelah mendengar penjelasan dari Billy, Tuan Liman tidak ingin memperdebatkan hal tersebut lebih lanjut, dan dengan senang hati memberikan uangnya. Terima kasih atas bantuanmu, Billy. Ucap Tuan Liman sambil mengantarkan Billy ke pintu dengan sopan. Sama-sama. Jika ada masalah dengan barang-barangmu di masa mendatang, cukup beritahu Hana. Aku akan datang keesokan harinya untuk membantumu. Ucap Billy dengan ramah. Sekali lagi terima kasih, Billy. Kau benar-benar orang yang baik. Ucap Tuan Liman dengan tulus. Billy melambaikan tangannya. Sudahlah.
Sudah sepatutnya aku membantu atasan istriku di tempatnya bekerja. Aku harap kau bisa menjaganya dengan baik di pabrik. Tuan Liman mengerti maksud Billy dan mengangguk. Jangan khawatir, aku akan terus memperhatikan Hana di pabrik dan tidak akan membiarkannya menderita. Billy tersenyum puas. Terima kasih, Tuan. Aku akan mengingatnya. Sekarang, jika tidak ada yang lain, aku pamit pulang. Baiklah, hati-hati di jalan. Jawab Tuan Liman dengan ramah. Setelah meninggalkan rumah Tuan Liman, Billy melanjutkan perjalanannya ke pabrik untuk menemui Hana. Bab ke-60. Hei, Billy. Kenapa kau ada di sini? Apakah AC di rumah Tuan Liman sudah diperbaiki? Tanya Hana dengan ekspresi heran. Hehe, sudah aku perbaiki. Aku tidak punya rencana hari ini, jadi aku ingin mengajakmu makan siang. Jawab Billy sambil tersenyum. Tidak perlu, aku akan makan di kantin saja. Tolak Hana sambil menggelengkan kepalanya. Ayolah, jangan begitu. Aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Ucap Billy sambil menarik Hana naik ke atas sepeda. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Hana keluar. Menghabiskan waktu bersama istrinya, menciptakan momen-momen berharga di antara kesibukan mereka. Hana duduk di belakang, memeluk pinggang suaminya erat-erat, dan menyandarkan wajahnya di punggung Billy yang tegap. Suara kayuhan sepeda mengiringi percakapan ringan mereka, menciptakan kedekatan yang membuat Hana merasa aman dan bahagia. Billy, kemana kita akan pergi? Tanya Hana dalam perjalanan. Pertama kita akan pergi ke gudang. Aku ingin memastikan apakah Cakra sudah sampai di sana. Jawab Billy dengan tenang. Baiklah. Ucap Hana sambil tersenyum. Dia sudah diberitahu sebelumnya bahwa Cakra akan membantu Billy dalam pekerjaannya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gudang. Dari kejauhan, Billy melihat Cakra sudah duduk dengan sabar di depan pintu gudang. Sorot matanya memancarkan keteguhan dan semangat yang kokoh, memberikan kesan bahwa dia telah segi hari. Mungkin aku harus memberinya kunci gudang. Gumam Billy dalam hati, mencoba memikirkan solusi yang tepat agar semuanya berjalan baik. Cakra, kau sudah menunggu lama ya? Tanya Billy sambil tersenyum ramah. Cakra mengangguk. Ya, tapi tidak masalah. Maafkan aku atas keterlambatan ini. Apakah kau sudah makan? Tanya Billy dengan penuh penyesalan. Cakra menggelengkan kepalanya. Belum. Kalau begitu, ayo kita pergi makan. Sekalian ajak adikmu. Dia pasti akan senang jika diajak makan siang bersama. Usul Billy dengan hangat, menyisipkan sedikit kekhawatiran di antara kata-katanya. Cakra melirik Hana yang duduk di belakang sepeda. Tidak perlu, aku akan pulang dan makan di rumah bersamanya nanti. Aku tidak tahu apa yang kalian makan setiap hari. Adikmu masih dalam masa pertumbuhan. Dia tidak boleh kelaparan. Pakai sepedaku dan jemput dia. Aku akan menunggu kalian di restoran kecil yang berada di pinggir jalan sana. Ucap Billy dengan penuh perhatian, memberikan isyarat agar Hana turun dari sepeda, lalu memberikan sepedanya kepada Cakra. Cakra melirik Billy tanpa berkata apa-apa, tetapi matanya berbinar menyiratkan rasa terima kasih. Kemudian, ia naik ke sepeda dan pergi, meninggalkan dua insan yang bahagia di belakangnya. Sesampainya di restoran kecil yang berada di pinggir jalan, Billy dengan sigap mencari tempat duduk yang nyaman di dekat jendela, memungkinkan mereka untuk menikmati pemandangan jalanan yang ramai. Setelah memastikan Hana duduk dengan nyaman, Billy bergerak ke kulkas minuman yang ada di sudut ruangan, mengambil sebotol soda untuk istrinya, lalu kembali ke meja dengan tenang dan melihat-lihat menu untuk memesan beberapa hidangan. Sementara itu, Hana yang duduk di sampingnya, memperhatikan dengan seksama apa yang dipesan oleh Billy. Meskipun merasa bahwa pesanan Billy mungkin sedikit berlebihan, Hana memilih untuk tidak mengeluh, mempercayai keputusan suaminya. Tidak lama kemudian, Cakra dan Yuki tiba di restoran. Billy dengan cepat melambaikan tangannya dan berseru. Hei,
cepat kemari. Baik. Yuki, yang melihat Billy, terlihat sangat senang. Kak Billy, kakakku bilang kau mengizinkanku untuk belajar di gudang ya? Ya, itu karena kakakmu sangat khawatir meninggalkan kau sendirian di rumah. Ucap Billy dengan senyum ramah. Terima kasih, Kak Billy. Jawab Yuki dengan senyum ceria. Sudahlah, ayo kita makan. Ajak Billy sambil melambaikan tangannya, mencoba membawa suasana menjadi lebih hidup. Pada awalnya, Yuki tampaknya tidak memperhatikan keberadaan Hana yang duduk di samping Billy. Namun, ketika dia melihat Hana di sana, senyum Yuki sedikit membeku sebelum dia menyapa dengan manis. Hai, Kak Hana. Hana, yang mengenal Yuki, mengangguk sambil tersenyum ramah. Hai, Yuki. Suasana di meja makan terasa sedikit kikuk, terutama ketika mereka melihat Cakra yang menyantap makanannya dengan lahap, tidak peduli berapa banyak hidangan yang tersedia. Dia bisa menghabiskannya dengan cepat. Mereka jadi tahu alasan dari mana Cakra memiliki fisik yang besar dan kuat, karena dia memiliki selera makan yang luar biasa. Billy dan Hana menatap Cakra dengan kagum dan keheranan. Cakra telah menyantap 3 piring nasi sebelum yang lain bahkan sempat menyentuh hidangan mereka sendiri. Yuki merasa malu saat melihat Cakra yang menyantap makanannya dengan rakus. Dengan cepat, dia menarik-narik lengan baju Cakra. Kakak, makannya pelan-pelan saja. Apakah kau tidak malu dilihati oleh Kak Billy dan Kak Hana? Billy ingin menenangkan Yuki, namun Cakra memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Kenapa harus malu? Jangan seperti orang lain, Yuki. Lagi pula, kalau ingin bekerja keras, kau harus makan dengan kenyang agar memiliki energi yang cukup. Ucap Cakra sambil menambahkan hidangan lain ke piringnya dan melahapnya dengan cepat. Hana hampir tidak bisa menahan tawanya melihat tingkah laku Cakra yang lucu. Sementara itu, bagi Billy, seberapa banyak Cakra makan, itu tidak masalah untuknya. Kehadiran dan kontribusi Cakra dalam pekerjaannya memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar makanan. Billy menaruh sepotong ayam panggang di piring Hana, lalu kembali menatap Cakra. Cakra, apakah kau sudah membeli barang-barang yang diperlukan Yuki untuk belajar? Tanyanya. Sudah. Semuanya sudah dibeli. Nanti aku akan memindahkannya ke gudang. Jawab Cakra tanpa menoleh. Yuki mengernyitkan kening. Kak Billy, seharusnya kau tidak perlu membeli barang-barang itu. Lebih baik uangnya ditabung saja. Tidak perlu khawatir, nak. Kau harus fokus belajar. Jangan sampai kau jadi bodoh hanya karena ingin menabung. Ucap Billy sambil tertawa. Hana hanya mengangguk setuju. Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah SMA. Dan hampir dewasa. Ucap Hana sedikit tersinggung. Tapi bagiku, kau masih anak kecil. Goda Billy sambil tersenyum. Yuki marah dan menatap Hana dengan ekspresi cemberut. Kak Hana, lihatlah Kak Billy. Dia berani menggodaku. Hana hanya tersenyum sambil mengangguk. Kau harus mendengarkan kata-kata Billy. Dia sama seperti aku. Lebih tua dan lebih bijak darimu. Ucap Cakra menasehati, lalu melanjutkan makan. Yuki menatap Billy dengan tatapan tajam, tampak kesal. Hai Empihah, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Billy hanya tersenyum. Baginya, menggoda anak-anak, terutama gadis